teman-teman, selamat datang di Lady Magnifica Tell Stories. Siapa di antara kalian yang pernah punya pikiran gila kayak gini? Gimana kalau kita bisa masuk ke mesin waktu? Rasanya kayak hal yang cuma ada di dalam film ya. Kita punya momen-momen yang ingin kita lihat ulang, masa depan yang ingin kita intip, atau keputusan yang pengen banget kita perbaiki. Nah, kira-kira gimana sih kalau kita bisa melakukan perjalanan waktu? Bayangkan suatu hari seseorang benar-benar berhasil menciptakan mesin yang mampu menekuk ruang dan waktu. Tidak harus berbentuk mobil seperti di film Back to the Future ya. Bisa saja bentuknya seperti kapsul kecil, ruang logam, atau bahkan perangkat yang menempel di tubuh. Begitu mesin itu aktif, kita akan dihadapkan pada kemungkinan paling aneh sekaligus paling berbahaya dalam sejarah umat manusia. Perjalanan waktu bukan sekedar berjalan maju atau mundur. Ia mengutak-atik struktur realitas. Misalnya, kita memutuskan kembali ke masa lalu. Bahkan 5 menit saja, kita sudah menciptakan jalur baru dalam sejarah. Satu keputusan kecil saja, seperti menunda satu langkah, menatap seseorang lebih lama, atau menyentuh suatu benda yang tidak seharusnya kita sentuh, bisa memicu efek domino yang tidak bisa diprediksi. Masalahnya, waktu bukan jalan lurus yang gampang diatur. Saat kita melangkah ke masa lalu, kita sebenarnya memasuki lapisan realitas yang sensitif. Sedikit saja kita mengubah sesuatu, hasilnya bisa mengacaukan hidup jutaan orang. Bahkan kalau kita sadar ya, dan sengaja tidak menyentuh apapun, keberadaan kita sendiri sudah cukup untuk mengubah arah angin, interaksi orang, atau sekedar getaran kecil yang bisa berkembang jadi sesuatu yang lebih besar. Tapi kalau kita pergi ke masa depan, situasinya beda lagi. Kita tidak sedang mengubah apapun, tapi kita mengintip halaman yang belum ditulis secara pasti. Masa depan bukan satu garis tetap. Ketika kita melangkah ke depan, kita akan berhadapan dengan kemungkinan-kemungkinan. Bisa jadi kita melihat sesuatu yang menakutkan, seperti bencana besar, keruntuhan teknologi, atau dunia yang jauh lebih maju daripada yang kita bayangkan. Tapi begitu kita kembali ke masa kini, masa depan itu bisa berubah hanya karena keputusan kita hari ini tidak sama lagi. Dan satu hal yang selalu menghantui para ilmuwan yang membahas teori perjalanan waktu adalah paradoks. Bayangkan, kamu kembali ke masa lalu dan tanpa sengaja membuat seseorang tersandung. Orang itu terlambat 5 detik dari jadwal. 5 detik itu membuatnya tidak bertemu orang lain di sebuah persimpangan. Pertemuan yang harusnya terjadi itu seharusnya menghasilkan keputusan penting yang nantinya berpengaruh ke dunia. Dan semuanya hilang karena kamu menyenggol orang itu tidak sengaja. Itulah sebabnya perjalanan waktu dianggap berbahaya. Dunia tidak dibangun untuk diacak-acak. Tapi bukan berarti perjalanan waktu tidak ada sisi menariknya ya. Coba bayangkan, kamu kembali melihat kerajaan kuno berdiri, bukan dari buku sejarah tapi dengan mata kepala kamu sendiri. Kamu bisa melihat teknologi masa depan yang sebenarnya kita belum siap menerimanya. Dan kamu bisa melihat diri kamu sendiri di masa lalu, menyadari hal-hal yang dulu tidak berarti ternyata sangat menentukan kehidupanmu sekarang. Namun yang paling ngeri adalah kalau kita bisa bertemu diri kita di masa lalu, apa yang akan terjadi? Sebagian ilmuwan bilang semesta tidak bakalan mengizinkannya. Akan ada kejadian aneh yang membuat kita otomatis terhalang. Tapi kalau ternyata kita bisa berdiri tepat di depan diri kita sendiri, metaliknya jelas kacau. Kalau kamu melihat versi dirimu yang masih polos, belum menjalani semua masalah hidup yang kamu alami hari ini, kamu mungkin ingin bilang, jangan lakukan ini, jangan percaya ini, jangan masuk ke lingkaran itu. Tapi kalimat itu sendiri bisa menghancurkan masa depanmu. Kamu bisa membuat versi dirimu yang lain tumbuh menjadi manusia yang sangat berbeda, dan itu bisa mematikan versi kamu yang sekarang. Kadang, perjalanan waktu bukan tentang berlari dari masa lalu atau mengejar masa depan. Ini soal menghadapi bahwa waktu adalah sesuatu yang tidak boleh kita campur aduk seenaknya. Dunia yang kita tinggali ini penuh kemungkinan, dan setiap detik yang kita lewati sebenarnya sudah merupakan versi terbaik dari ribuan kemungkinan lain yang gagal terjadi. Mesin waktu mungkin terdengar keren,
Tapi kalau kita benar-benar bisa memakainya, konsekuensinya jauh lebih besar daripada petualangan seru itu sendiri. Ini bukan perjalanan liburan, ini eksperimen dengan seluruh realitas. Dan mungkin saja alasan kenapa manusia tidak pernah berhasil menciptakan mesin waktu adalah karena semesta itu sendiri tidak mau mengambil resiko. Tapi tetap saja manusia punya naluri rasa ingin tahu. Kita mungkin sering tanya, bagaimana kalau kita bisa balik ke masa kecil? Bagaimana kalau kita bisa memperbaiki kesalahan terbesar kita? Bagaimana kalau kita bisa melihat hari terakhir kita hidup? Semua itu menggoda banget ya. Dan mungkin saja kalau mesin waktu benar-benar ada, manusia akan terpikat oleh kesempatan untuk mengubah satu momen kecil saja, meskipun itu berarti membayar harga yang sangat besar. Karena begini, semakin kita membayangkan kemungkinan itu, semakin kita sadar bahwa perjalanan waktu bukan cuma tentang pergi ke masa lalu atau masa depan. Ini soal bermain-main dengan fondasi realitas. Soal memindahkan satu batu kecil dalam tumpukan yang sudah berdiri ribuan tahun dan berharap bangunannya tetap utuh. Padahal, kemungkinan besar, satu sentuhan kecil saja bisa membuat semuanya berubah bentuk. Kalau manusia bisa menggunakan mesin waktu, hal pertama yang akan terjadi adalah kekacauan pikiran. Kita akan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang selama ini cuma hidup sebagai penyesalan atau lamunan. Tiba-tiba semuanya jadi mungkin. Dan itu justru menimbulkan tekanan yang jauh lebih besar dibanding hidup apa adanya. Bayangkan saja tekanan moralnya. Kalau kamu bisa menyelamatkan seseorang di masa lalu, apa kamu punya kewajiban untuk melakukannya? Kalau kamu tahu bencana besar yang akan terjadi, apakah kamu harus mencegahnya? Dan kalau kamu memilih untuk tidak melakukan apa-apa, apakah itu berarti kamu membiarkan ribuan orang menderita? Belum lagi soal realitas yang akan terbelah. Setiap keputusan kecil bisa melahirkan garis waktu baru. Kamu memindahkan satu gelas pun bisa mengubah siapa yang kamu temui, siapa yang kamu cintai, bahkan siapa dirimu di masa depan. Dan itu baru awal saja, karena setelahnya akan muncul rantai peristiwa lain yang tidak bisa kamu kendalikan. Kalau kamu menyelamatkan seseorang, kamu tidak tahu apakah orang itu akan membawa dampak baik atau buruk terhadap dunia. Dan kalau kamu mengubah masa lalu demi membuat hidupmu lebih bahagia, kamu tidak tahu apakah perubahan itu justru membuat hidup orang lain hancur. Lalu ada masalah paling besar, stabilitas waktu itu sendiri. Para ilmuwan sering bicara tentang paradoks, situasi di mana satu tindakan membuat realitas bertabrakan dengan dirinya sendiri. Misalnya, kalau kamu kembali ke masa lalu dan mencegah sesuatu yang awalnya membuatmu ingin membangun mesin waktu, maka apa kamu masih akan menciptakan mesin waktu di masa depan? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa kembali ke masa lalu? Dan kalau kamu tidak kembali ke masa lalu, bagaimana perubahan itu terjadi? Logikanya, jadi seperti lingkaran yang tidak punya pintu keluar. Dan itu baru masalah teorinya, belum bicara soal dampak emosionalnya. Melihat masa depanmu sendiri misalnya. Ya, mungkin banyak yang mengira hal itu hal yang keren, tapi kenyataannya bisa sangat menghancurkan. Kalau kamu melihat bahwa versi masa depanmu tidak sesuai harapan, kamu bisa kehilangan semangat untuk hidup hari ini. Dan kalau ternyata masa depanmu jauh lebih baik daripada yang kamu bayangkan, kamu bisa terobsesi ingin mempercepatnya atau malah merusaknya secara tidak sadar. Kalau kita bisa melompat ratusan tahun ke depan, kita mungkin akan melihat dunia yang tidak kita kenali. Kota-kota berubah, manusia berubah, teknologi pun berubah. Dan itu bisa menimbulkan rasa terasing yang sangat ekstrim. Seolah kamu bukan bagian dari dunia manapun. Tidak di masa kini, tidak di masa depan, dan tidak di masa lalu. Kamu seperti penonton yang tersesat. Tahu segala sesuatu tapi tidak pernah benar-benar menjadi bagian dari apapun. Sebaliknya, kalau kita pergi ke masa lalu, ada resiko lain. Kita membawa pengetahuan yang tidak seharusnya ada di sana. Satu kalimat saja bisa mengubah pikiran seseorang. Satu tindakan kecil bisa mengubah arah sejarah. Bahkan, sikapmu saja bisa mempengaruhi keputusan yang diambil orang-orang penting pada masa itu.
Dan perubahan itu bisa menjalar seperti ombak yang tidak punya batas. Kamu mungkin datang hanya untuk melihat masa lalu, tapi masa lalu tidak akan pernah bersikap pasif terhadap kehadiran kamu. Dan yang paling menakutkan adalah kita bisa kecanduan. Mesin waktu bisa menjadi alat pelarian. Tiap kali hidup terasa berat, kita akan tergoda untuk kembali ke titik yang lebih nyaman. Tiap kali kita membuat kesalahan, kita akan memperbaikinya. Lama-lama kita tidak pernah belajar apapun, karena semua yang salah selalu bisa diulang. Tidak ada konsekuensi, tidak ada proses, tidak ada pertumbuhan. Hidup jadi seperti mengedit video, bukan menjalani perjalanan. Tapi entah seburuk apapun resiko itu, manusia tetap akan mencoba. Karena itu sifat alami kita ingin tahu, kita ingin memperbaiki, kita ingin memahami kenapa hidup berjalan seperti ini. Dan mesin waktu kalau benar-benar diciptakan akan menjadi pintu yang mengantar kita ke semua kemungkinan itu, baik yang indah maupun yang mengerikan. Tapi mau seliar apapun imajinasi kita, pada akhirnya kita tetap kembali ke satu pertanyaan paling sederhana dan paling sulit mungkin. Jika kamu melakukan perjalanan waktu, apa yang ingin kamu ubah dari masa lalu kamu? Aku Lady Magnifica, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.